Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana seorang kakek berusia 70 tahun bisa memikat hati 3 gadis muda dan menikahi mereka sekaligus dalam satu pernikahan? Apakah ini hanya tentang harta? Atau ada kisah cinta dan pengorbanan di baliknya? Simak cerita lengkapnya yang penuh konflik, kejutan, dan pembelajaran hidup yang tidak terduga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kembali lagi di Markitul, mari kita kumpul. Tempat di mana kami membahas kisah-kisah inspiratif, kontroversial, dan penuh hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran hidup. Hari ini, kami akan mengangkat kisah nyata yang mungkin akan membuat kalian terheran-heran dan tak percaya. Bayangkan, seorang kakek berusia 70 tahun menikahi 3 gadis muda sekaligus. Pasti banyak pertanyaan yang muncul di benak kalian, bukan? Yuk, simak cerita lengkapnya. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like jika kalian suka dengan kisah-kisah yang menginspirasi dan mengandung banyak pelajaran hidup. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Selain itu, yuk kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat Nabi. Semoga setiap sholawat yang kita ucapkan bisa menjadi sumber keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Amin. Kisah ini terjadi di sebuah desa terpencil yang dikelilingi oleh sawah dan pegunungan hijau. Nama desa ini mungkin tidak begitu dikenal, tetapi cerita yang datang dari sana segera menjadi perbincangan hangat di seluruh negeri. Tokoh utama kita, Pak Ridwan, adalah seorang pria berusia 70 tahun. Dengan rambutnya yang sudah memutih dan tubuh yang mulai renta, tak ada yang menyangka bahwa ia akan menjadi pusat perhatian karena keputusan hidupnya yang begitu kontroversial dan menghebohkan. Pak Ridwan bukanlah seorang pria kaya raya, tetapi ia adalah sosok yang sangat dihormati di desanya. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai sosok yang dermawan dan kerap membantu warga desa lainnya. Suatu hari, kabar mengejutkan itu datang. Pak Ridwan memutuskan untuk menikahi 3 gadis muda sekaligus, yaitu Sari, 21 tahun, Dewi, 24 tahun, dan Melati, 23 tahun. Ketiga gadis ini berasal dari keluarga sederhana di desa yang sama. Pernikahan tersebut tidak hanya mengejutkan keluarga besar Pak Ridwan dan ketiga gadis itu, tetapi juga membuat seluruh warga desa terperangah. Banyak yang bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini tentang harta? Apakah Pak Ridwan menggunakan pengaruh atau kekayaannya untuk memaksa para gadis ini? Atau ada kisah lain yang belum diketahui? Pak Ridwan memang bukan orang sembarangan. Meskipun usianya sudah senja, ia memiliki karisma dan daya tarik yang luar biasa. Kehidupan yang dia jalani selama 70 tahun telah memberikannya banyak pengalaman dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh orang lain. Dia sering memberikan nasihat kepada para pemuda di desa, termasuk kepada ketiga gadis yang kini menjadi istrinya. Selama beberapa tahun terakhir, Pak Ridwan sering membantu keluarga Sari, Dewi, dan Melati yang hidup dalam kemiskinan. Ia memberikan bantuan tanpa pamrih, bahkan membiayai pendidikan mereka ketika keluarganya kesulitan membayar biaya sekolah. Namun, di balik kebaikan hati Pak Ridwan, terdapat sebuah cerita yang lebih kompleks dan penuh konflik. Ketika rumor tentang pernikahan ini pertama kali muncul, banyak orang yang curiga bahwa ketiga gadis itu dipaksa menikah demi mendapatkan harta Pak Ridwan. Ada yang mengatakan bahwa keluarga mereka sengaja menjual anak-anak gadisnya demi kehidupan yang lebih baik. Tetapi, kenyataan yang sebenarnya jauh berbeda dari sekadar cerita materi. Pak Ridwan menceritakan bahwa pernikahan ini bukan hanya soal cinta, tetapi juga tentang pengabdian dan rasa syukur. Menurutnya, ketiga gadis itu sudah lama dia anggap seperti anak sendiri karena sering berinteraksi dengan keluarganya. Ketika Sari, gadis pertama yang dinikahinya, menyatakan bahwa ia bersedia menjadi istri Pak Ridwan, hal ini bukan karena dipaksa, melainkan sebagai ungkapan terima kasih atas segala bantuan yang sudah diberikan selama ini. Sari mengakui bahwa ia tidak ingin menikah dengan pria lain yang tidak dia kenal, dan Pak Ridwan adalah sosok yang dia percayai.
Begitu pula dengan Dewi dan Melati yang kemudian mengikuti jejak Sari, karena mereka merasa berhutang budi dan percaya bahwa Pak Ridwan akan memperlakukan mereka dengan baik. Namun, kehidupan tidak seindah cerita dalam dongeng. Meskipun ketiga gadis itu menikah dengan keikhlasan, konflik mulai muncul ketika mereka harus tinggal dalam satu rumah. Sari, sebagai istri pertama, merasa cemburu ketika Pak Ridwan memberikan perhatian lebih kepada Melati yang paling muda di antara mereka. Dewi pun merasa tidak nyaman karena sering terjebak dalam perselisihan antara Sari dan Melati. Meskipun Pak Ridwan berusaha bersikap adil, perasaan cemburu dan persaingan di antara para istri muda ini tak dapat dihindari. Mereka sering bertengkar karena masalah sepele, seperti giliran memasak atau waktu yang dihabiskan bersama Pak Ridwan. Sementara itu, Pak Ridwan merasa terbebani dengan situasi tersebut. Di satu sisi, ia menyadari bahwa pernikahan ini adalah pilihan yang mereka ambil dengan kesadaran penuh. Namun, di sisi lain, ia merasa bersalah karena konflik yang terjadi di antara istri-istrinya. Pak Ridwan mulai merenung dan berpikir, apakah keputusan untuk menikahi ketiga gadis ini adalah langkah yang benar? Meskipun pernikahan ini dilakukan atas dasar rasa syukur dan kebersamaan, realita hidup yang mereka hadapi ternyata tidak mudah. Suatu hari, konflik memuncak ketika Sari memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah. Dia merasa tidak sanggup lagi hidup bersama dalam kondisi yang penuh dengan kecemburuan dan persaingan. Keputusan Sari membuat Dewi dan Melati merasa bingung. Mereka tidak ingin Sari pergi, tetapi di sisi lain, mereka juga merasa lega karena persaingan di antara mereka akan berkurang. Kepergian Sari meninggalkan luka yang mendalam di hati Pak Ridwan. Ia merasa bahwa sebagai seorang suami, ia gagal menjaga keharmonisan rumah tangganya. Namun, dari kepergian Sari inilah Pak Ridwan dan kedua istrinya yang lain mulai belajar sesuatu yang penting. Kehidupan pernikahan bukan hanya tentang berbagi kasih sayang secara merata, tetapi juga tentang memahami perasaan masing-masing. Dewi dan Melati mulai saling terbuka dan membicarakan perasaan mereka satu sama lain. Mereka menyadari bahwa kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan tercapai jika mereka terus merasa bersaing. Mereka pun mulai belajar untuk saling mendukung dan mencari kebahagiaan bersama, bukan hanya mencari perhatian Pak Ridwan. Sari akhirnya kembali ke rumah setelah beberapa bulan meninggalkan keluarga. Ia menyadari bahwa meskipun ada banyak konflik, ada juga banyak cinta yang telah tumbuh di antara mereka. Kembalinya Sari membawa perubahan besar. Ia dan kedua saudarinya memutuskan untuk memulai lembaran baru, dengan komitmen untuk lebih memahami dan mendukung satu sama lain. Pak Ridwan, yang melihat perubahan ini, merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang usaha untuk saling memahami dan memaafkan. Meskipun Sari akhirnya kembali dan ada upaya untuk memperbaiki keadaan, konflik di antara mereka tidak sepenuhnya hilang. Ada banyak luka lama yang masih terasa perih, dan proses penyembuhan emosional membutuhkan waktu. Dewi, misalnya, masih sering merasa tersisih, terutama ketika melihat Pak Ridwan lebih banyak menghabiskan waktu dengan Sari untuk menebus rasa bersalahnya. Melati pun terkadang merasa canggung karena sebagai yang paling muda, ia sering dianggap kurang memahami perasaan saudarinya yang lain. Dalam beberapa kesempatan, pertengkaran kecil tetap terjadi, terutama ketika masing-masing merasa tidak mendapatkan perhatian yang cukup. Pak Ridwan mulai merasa bahwa dirinya terjebak dalam situasi yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya. Pada awalnya, ia berpikir bahwa dengan menjadi sosok yang adil dan berusaha memenuhi kebutuhan setiap istrinya, rumah tangganya akan berjalan harmonis. Namun, ia segera menyadari bahwa keadilan dalam rumah tangga bukan hanya soal membagi waktu atau materi secara merata, tetapi juga soal memahami kebutuhan emosional yang berbeda-beda dari setiap istrinya. Keadilan, dalam arti sesungguhnya, seringkali terasa relatif dan tidak mudah diukur. Ketika suatu malam, Dewi mendatangi Pak Ridwan dengan air mata yang membasahi pipinya, ia mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya. Dewi merasa bahwa sejak Sari kembali, Pak Ridwan lebih memprioritaskan Sari daripada dirinya dan Melati. Ia merasa takut bahwa perhatian Pak Ridwan hanya sekadar formalitas tanpa ada rasa cinta yang sebenarnya. Pak Ridwan,
yang melihat ketulusan dalam tangisan Dewi, merasakan sesak di dadanya. Dia sadar bahwa usahanya untuk bersikap adil masih belum cukup, dan ada sisi emosional yang terlewatkan. Pada saat yang bersamaan, Melati mulai menunjukkan perubahan sikap. Ia menjadi lebih pendiam dan sering menyendiri di kamar. Meskipun dia tidak pernah mengungkapkan keluhannya secara langsung, perubahan perilakunya cukup membuat Pak Ridwan khawatir. Dia merasa bahwa pernikahan ini mulai kehilangan arah dan semakin sulit untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak. Saat Pak Ridwan mencoba berbicara dengan Melati, gadis muda itu hanya tersenyum dan mengatakan bahwa semuanya baik-baik saja. Namun, senyumannya terlihat begitu pahit dan penuh kesedihan. Pada titik ini, Pak Ridwan merasa bahwa sudah waktunya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar berusaha bersikap adil. Dia mengajak ketiga istrinya untuk berbicara dari hati ke hati dalam sebuah pertemuan khusus. Ia menyampaikan bahwa pernikahan ini bukan hanya tentang dirinya sebagai suami, tetapi juga tentang mereka sebagai istri yang memiliki hak untuk merasa dicintai dan dihargai. Pak Ridwan meminta ketiga istrinya untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan jujur, tanpa harus merasa takut menyakiti hatinya. Pertemuan tersebut menjadi momen yang sangat emosional bagi semuanya. Sari mengungkapkan bahwa meskipun ia kembali dengan niat untuk memperbaiki hubungan, dia masih merasa bersalah atas segala konflik yang terjadi. Dewi berbicara tentang kecemburuan dan ketidakamanan yang selalu menghantuinya. Sementara Melati akhirnya mengakui bahwa dia merasa terbebani oleh ekspektasi untuk menjadi istri yang baik di tengah segala kekacauan. Tangisan dan pelukan terjadi di antara mereka, dan Pak Ridwan menyadari bahwa kesedihan mereka adalah cermin dari kesedihannya sendiri. Setelah pertemuan tersebut, perlahan-lahan ada perubahan yang mulai terlihat di dalam rumah tangga mereka. Ketiga istri mulai lebih terbuka satu sama lain dan belajar untuk saling memahami, meskipun perasaan cemburu atau tersinggung masih sesekali muncul. Mereka mencoba untuk membagi tugas rumah tangga secara adil dan saling membantu ketika salah satu dari mereka menghadapi kesulitan. Pak Ridwan merasa bangga melihat perkembangan ini, meskipun ia tahu bahwa jalan yang mereka tempuh masih panjang dan penuh tantangan. Di luar kehidupan rumah tangga mereka, masyarakat desa juga mulai menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap keluarga Pak Ridwan. Awalnya, banyak orang yang mencibir atau menganggap pernikahan ini sebagai sesuatu yang tidak masuk akal. Namun, seiring waktu, orang-orang mulai melihat perubahan positif di dalam diri Pak Ridwan dan istrinya. Beberapa orang mulai mengunjungi rumah mereka, bukan lagi untuk bergosip, tetapi untuk belajar tentang bagaimana menghadapi konflik dalam pernikahan dan menemukan kebahagiaan di tengah ketidakpastian. Pak Ridwan juga mulai aktif berbagi pengalaman hidupnya dengan para pemuda di desa. Ia mengajarkan bahwa menikah bukan hanya soal mengikat dua hati, tetapi juga tentang memahami bahwa cinta membutuhkan usaha dan pengorbanan. Ia menceritakan bahwa hidupnya bersama tiga istri ini adalah sebuah perjalanan yang mengajarkannya arti keikhlasan dan komitmen. Dari situ, banyak pasangan muda yang terinspirasi untuk lebih menghargai pasangannya dan bekerja sama dalam membangun keluarga yang harmonis. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa bayang-bayang masa lalu masih sering menghantui. Setiap kali ada pertengkaran, luka lama seolah terbuka kembali. Ada kalanya, Sari mengungkapkan rasa sakit hatinya ketika pertama kali merasa tersingkirkan, atau Dewi mengungkapkan ketidakpercayanya kepada Pak Ridwan. Tetapi, setiap kali masalah muncul, mereka semua berusaha untuk mencari solusi bersama. Perlahan-lahan, ikatan di antara mereka semakin kuat dan hubungan rumah tangga yang dulu penuh konflik mulai berubah menjadi kebersamaan yang lebih harmonis. Pak Ridwan, meskipun sudah semakin tua dan fisiknya tidak lagi sekuat dulu, merasa bahwa hidupnya telah mengalami transformasi yang luar biasa. Ia tidak lagi hanya memikirkan tentang bagaimana cara adil membagi perhatian di antara tiga istrinya, tetapi lebih kepada bagaimana ia bisa menjadi sosok suami dan ayah yang mencintai dengan tulus dan memahami dengan bijaksana. Ia juga belajar bahwa meskipun cinta seringkali datang dengan berbagai ujian, itu adalah bagian dari proses untuk mencapai kebahagiaan sejati. Sebuah momen penting terjadi ketika Pak Ridwan jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Saat itu,
Ketiga istrinya tanpa ragu-ragu saling bahu-membahu menjaga dan merawatnya. Mereka tidak lagi memikirkan siapa yang lebih banyak menghabiskan waktu bersama suami, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa memberikan yang terbaik bagi Pak Ridwan. Melihat ketiga istrinya yang bersatu dalam situasi sulit ini, membuat Pak Ridwan merasa sangat bersyukur. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang yang penuh liku telah membawa mereka menuju kedewasaan yang lebih baik. Saat Pak Ridwan pulih dari sakitnya, ia merasa ada ikatan baru yang terjalin di antara mereka semua. Ia tidak lagi merasa bahwa dirinya hanya sebagai kepala keluarga yang harus bersikap adil, tetapi sebagai bagian dari keluarga yang saling mendukung dan mencintai. Ketiga istrinya pun merasa bahwa mereka bukan lagi pesaing, tetapi saudari yang saling memahami. Kisah mereka, yang dimulai dari sebuah pernikahan kontroversial, kini menjadi sebuah perjalanan hidup yang menginspirasi banyak orang di sekitar mereka. Dari segala konflik dan ujian yang mereka hadapi, Pak Ridwan dan ketiga istrinya belajar bahwa cinta sejati bukanlah tentang memiliki segalanya, tetapi tentang saling melengkapi dan memahami. Mereka menyadari bahwa setiap orang memiliki kelemahan, dan dalam sebuah pernikahan, kelemahan itu harus dihadapi bersama. Pak Ridwan juga semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, karena ia percaya bahwa setiap cobaan yang diberikan adalah bagian dari rencananya untuk membuat mereka menjadi lebih baik. Setelah melewati masa-masa sulit di mana Pak Ridwan sakit dan ketiga istrinya bekerja sama merawatnya, kehidupan mereka mulai berangsur-angsur tenang. Ketiga istri Pak Ridwan mulai merasakan kedekatan yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Sebelumnya, mereka sering merasa bersaing satu sama lain untuk mendapatkan perhatian Pak Ridwan. Tetapi setelah melewati berbagai konflik dan krisis bersama, mereka menemukan bahwa mereka sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Mereka berbagi cinta yang sama untuk suami mereka, dan sekarang, mereka juga berbagi rasa empati dan pemahaman yang lebih dalam satu sama lain. Perlahan namun pasti, suasana rumah tangga mereka berubah. Sari, yang sebelumnya sering merasa cemburu dan kesal ketika melihat Pak Ridwan dekat dengan istri lain, mulai menunjukkan sikap yang lebih dewasa. Ia tidak lagi meributkan hal-hal kecil dan lebih memilih untuk berbicara dengan baik ketika ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Dewi dan Melati pun merasakan perubahannya, dan mereka merasa lebih nyaman untuk saling berbagi cerita tanpa rasa takut akan menyinggung perasaan satu sama lain. Mereka bahkan mulai merencanakan kegiatan bersama seperti memasak, berkebun, atau mengurus rumah tangga, yang sebelumnya selalu menjadi sumber konflik. Pak Ridwan merasa sangat bangga dengan perubahan ini. Ia tidak pernah menyangka bahwa pernikahannya dengan tiga istri ini, yang dulu penuh dengan kecurigaan dan rasa cemburu, kini bisa berubah menjadi hubungan yang lebih harmonis. Ia selalu mengingatkan istrinya bahwa kebahagiaan rumah tangga harus mereka bangun bersama, dan tidak ada yang bisa berjalan baik jika salah satu dari mereka tidak mau mengalah atau mengerti. Meski begitu, Pak Ridwan juga menyadari bahwa perjalanan menuju kebahagiaan tidak selalu mulus, dan ada kalanya ujian kembali menghampiri. Suatu hari, Pak Ridwan mendapat kabar dari keluarga Melati yang tinggal di desa sebelah. Mereka sedang mengalami kesulitan finansial akibat gagal panen dan meminta bantuan dari Pak Ridwan. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Pak Ridwan tentu saja ingin membantu keluarga istrinya. Namun, ketika ia berdiskusi dengan ketiga istrinya mengenai bantuan yang akan diberikan, muncul kembali perbedaan pendapat. Sari dan Dewi merasa bahwa bantuan yang diminta terlalu besar dan akan memengaruhi keuangan keluarga mereka. Sementara Melati merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan rasa solidaritas kepada keluarganya. Konflik kecil ini memicu kembali rasa ketidakamanan dan kecemburuan yang sudah lama mereda. Dewi mulai merasakan kembali perasaan tidak nyaman karena merasa bahwa Pak Ridwan akan lebih memperhatikan Melati dan keluarganya dibandingkan dengan dirinya dan Sari. Sari juga merasa bahwa ini seperti pengulangan masa lalu di mana ia harus bersaing dengan istri-istri lainnya untuk mendapatkan perhatian. Ketegangan pun mulai terasa di rumah tangga mereka, dan suasana yang sempat damai berubah menjadi canggung. Melihat situasi ini, Pak Ridwan tidak tinggal diam. Ia menyadari bahwa memberikan bantuan kepada keluarga Melati memang bisa memicu konflik di antara istrinya. Namun, ia juga tidak ingin mengabaikan kebutuhan keluarga istrinya yang sedang kesulitan. Akhirnya,
Pak Ridwan mengambil pendekatan yang berbeda. Ia mengajak ketiga istrinya untuk ikut serta dalam menentukan bentuk bantuan yang akan diberikan. Ia ingin mereka merasa terlibat dalam keputusan ini dan tidak merasa ditinggalkan. Dengan adanya diskusi yang melibatkan semua pihak, akhirnya ditemukan jalan tengah. Bantuan tetap diberikan kepada keluarga Melati, tetapi dalam bentuk yang berbeda dari rencana awal. Bantuan tidak hanya berupa uang, tetapi juga dukungan berupa tenaga dan barang-barang yang bisa langsung dimanfaatkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga tersebut. Misalnya, mereka memberikan bibit tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi cuaca, serta mengirimkan bahan makanan yang dapat membantu keluarga Melati untuk sementara waktu. Keputusan ini diterima oleh semua pihak dengan lebih legawa, dan konflik yang sempat muncul berhasil diredam. Dari kejadian ini, Pak Ridwan dan ketiga istrinya semakin menyadari bahwa komunikasi yang baik adalah kunci dalam menyelesaikan masalah. Mereka belajar bahwa setiap keputusan yang diambil dalam keluarga harus melibatkan semua anggota keluarga, agar tidak ada yang merasa dikesampingkan. Sari, Dewi, dan Melati pun mulai lebih sering berkumpul untuk berdiskusi mengenai berbagai hal, mulai dari keuangan keluarga hingga kegiatan sehari-hari. Perlahan tapi pasti, hubungan mereka yang dulu renggang kini semakin kuat. Namun, ujian belum berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, desa tempat mereka tinggal dilanda bencana banjir yang cukup parah. Banjir tersebut menghancurkan sebagian besar rumah dan ladang warga, termasuk rumah Pak Ridwan yang terendam air. Kehidupan mereka yang sudah mulai stabil kembali diuji oleh keadaan yang di luar kendali. Pak Ridwan dan ketiga istrinya harus meninggalkan rumah mereka untuk sementara dan tinggal di pengungsian bersama warga lainnya. Di tengah kondisi yang serba sulit ini, Pak Ridwan melihat kekuatan dari ikatan keluarga yang telah mereka bangun selama ini. Ketiga istrinya, meskipun dalam kondisi yang tidak nyaman, tetap menunjukkan kebersamaan dan saling mendukung. Mereka bekerja sama untuk membantu warga lain yang membutuhkan, tanpa memikirkan perselisihan kecil yang pernah terjadi di antara mereka. Melati, yang sebelumnya dikenal paling muda dan terkadang dianggap kurang pengalaman, justru menunjukkan ketangguhan dan kepedulian yang luar biasa. Ia tidak hanya merawat keluarga sendiri, tetapi juga membantu para tetua desa yang kesulitan di pengungsian. Kondisi pasca banjir bukanlah hal yang mudah bagi Pak Ridwan dan istrinya. Mereka harus memulai kembali dari awal, memperbaiki rumah dan ladang yang rusak, serta beradaptasi dengan kenyataan baru. Namun, dari pengalaman ini, mereka semakin menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta benda atau kenyamanan semata, tetapi pada kekuatan untuk tetap bersatu dan saling mendukung di tengah kesulitan. Pak Ridwan, yang semakin tua dan lelah, merasa sangat terharu melihat perubahan besar dalam keluarganya. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah berkembang jauh melebihi harapannya. Dulu, ia hanya ingin memiliki keluarga besar yang bisa merawatnya di hari tua. Namun, yang ia dapatkan ternyata lebih dari itu. Ia mendapatkan keluarga yang tidak hanya bersedia merawatnya, tetapi juga saling menjaga satu sama lain dalam setiap situasi. Keikhlasan dan kebersamaan yang telah mereka bangun menjadi sumber kekuatan yang luar biasa. Setelah mereka berhasil memperbaiki rumah dan kembali ke kehidupan normal, Pak Ridwan sering mengajak ketiga istrinya untuk berbincang di sore hari, di teras rumah mereka yang menghadap ke sawah. Di bawah langit senja, mereka berbagi cerita, tawa, dan bahkan sesekali air mata. Ketiga istrinya menyadari bahwa pernikahan ini tidak akan pernah menjadi pernikahan yang biasa. Namun, mereka telah melalui banyak hal yang membuat mereka lebih kuat dan lebih menghargai satu sama lain. Sebuah momen yang sangat emosional terjadi ketika Melati mengumumkan bahwa ia sedang mengandung. Kabar ini disambut dengan sukacita oleh Pak Ridwan dan kedua istrinya yang lain. Ini adalah tanda bahwa kehidupan baru akan segera hadir dalam keluarga mereka. Kehadiran seorang anak akan membawa kebahagiaan baru, tetapi juga akan menjadi tantangan lain yang harus mereka hadapi bersama. Pak Ridwan dan ketiga istrinya merasa bahwa mereka telah siap untuk menghadapi apapun yang akan datang, karena mereka telah belajar untuk tidak hanya hidup berdampingan, tetapi juga saling menopang di tengah segala ujian hidup. Menyambut kehadiran bayi ini,
Pak Ridwan memutuskan untuk memperbarui janji pernikahan dengan ketiga istrinya. Ia mengajak mereka untuk melakukan sebuah upacara sederhana, sebagai tanda penghormatan atas perjalanan panjang yang telah mereka lalui bersama. Dalam upacara itu, Pak Ridwan berterima kasih kepada istrinya satu persatu atas cinta, pengorbanan, dan kesetiaan yang telah mereka tunjukkan selama ini. Tangis haru dan rasa syukur menyelimuti mereka, dan sejak saat itu, kehidupan mereka terasa lebih utuh. Perjalanan hidup Pak Ridwan dan ketiga istrinya mungkin tidak sempurna, tetapi mereka telah membuktikan bahwa cinta yang tulus dan usaha yang tak kenal lelah bisa mengatasi banyak hal. Kini, mereka menjalani hidup dengan lebih bijaksana, lebih menghargai setiap momen yang ada, dan selalu siap menghadapi tantangan baru bersama. Dari kisah ini, kita semua bisa belajar bahwa dalam kehidupan, tidak ada yang lebih berharga daripada kekuatan untuk bertahan dan bangkit kembali, apapun yang terjadi. Dari kisah ini, kita bisa belajar bahwa hidup tidak selalu berjalan mulus, bahkan ketika niat kita baik. Terkadang, keputusan yang diambil dengan alasan mulia pun bisa membawa tantangan yang besar. Namun, dari setiap konflik, selalu ada kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Pak Ridwan dan ketiga istrinya membuktikan bahwa meskipun jalan yang mereka tempuh penuh dengan liku, cinta dan pengertian bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Sahabat semua, itulah kisah luar biasa dari Pak Ridwan dan ketiga istrinya. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan pembelajaran hidup yang tidak mudah. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari cerita ini, dan selalu berusaha untuk lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.